Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca dari Injil Lukas bab 5 dengan judul perikop Hal Berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini kita lihat orang-orang Farisi yang sebelumnya juga tidak suka dengan Yesus makan-makan bersama orang berdosa, ya, pemungut-pemungut cukai, ya, dianggap berdosa itu kan. Pegawai-pegawai pajak yang saat ini, ya, dianggap berdosa karena dianggap banyak yang korupsi. Nah, Yesus makan dengan mereka ini, makan dengan orang-orang berdosa, ya, sehingga orang-orang Farisi itu tidak suka kepada Yesus, ya. Mereka lupa nih, orang-orang Farisi, bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka juga, setelah dikatakan Yesus bahwa Yesus datang kepada orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Karena orang-orang berdosa supaya mereka bertobat, ya. Setelah diomongkan begitu, mereka masih tidak puas, ya. Orang Farisi masih mengkritik Yesus, mengkritik yang negatif, ya. Mengkritiknya karena iri. Murid-murid Yohanes berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid kami orang Farisi berpuasa dan sembahyang dan berdoa. Tetapi murid-muridmu makan dan minum, ya. Ini murid-muridnya Yesus, ya. Ada Petrus, ada siapa ini, Yakobus. Mereka makan dan minum, ya. Lihat ini, minum, ya. Enak sekali, minum anggur. Minum anggur, ya, minum anggur secukupnya lah, nggak apa-apa, ya, sehat. Menurut penelitian itu, anggur itu bisa membersihkan liver kalau diminum secara teratur dan dalam porsi yang pas, ya. Kalau kebanyakan, ya, cuma mabuk tok, ya, nggak ada gunanya, ya. Jadi semua itu harus dalam keseimbangan, harus pas semuanya. Kalau kelebihan yang tidak baik. Demikian juga gula, ya. Kalau gula kelebihan, kita jadi penyakit gula, ya. Kalau jeroan kebanyakan jadi asam urat, ya. Jadi hidup tuh harus dalam keseimbangan, harus pas semuanya, ya. Kita butuh kalori, kita butuh karbohidrat, yaitu sumber kalori, protein, vitamin, semua itu kita butuhkan, ya. Bahkan yang berbahaya seperti seng atau zinc, magnesium, dan berbagai macam mineral itu, ya, besi juga kita butuh besi. Bukan berarti kita makan besi. Jadi kita harus bijaksana, ya, hidup dalam keseimbangan, ya. Makan dan minum, kita perlu makan dan minum, toh. Kalau nggak makan dan minum, ya, kita, ya, mati atau tidak punya tenaga, ya, lemes, ya. Jarang minum, akibatnya ginjal bisa rusak, akhirnya, ya, sakit ginjal nanti, bahaya, ya. Padahal ginjal adalah organ yang sangat berharga, ya. Nah, ya, memang benar, kalau masih ada Yesus, kenapa harus berpuasa, ya? Nanti ketika Yesus sudah tidak ada, mereka ini akan berpuasa, ya, karena mereka akan mulai memikul salib yang sesungguhnya, ya. Bersama gurunya, bersama Tuhan, masih mereka, murid-murid ini masih bersenang-senang, ya. Apapun terpenuhi dengan mudah, ya. Ketika butuh apa, langsung Yesus mengadakan mukjizat, jadi.
Tapi akan datang waktunya mempelai itu, yaitu Yesus ini, akan diambil dari mereka ini. Dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Mereka akan prihatin ya, berpuasa, mulai memikul salib ya, meneruskan salib Yesus ya, memikul salib Yesus. Lalu Yesus memberikan perumpamaan lain. Tidak seorang pun menambalkan kain yang baru ke baju yang tua ya. Ya jelas ya, nggak kompatibel atau nggak cocok ya. Baju yang tua pasti mudah robek ya. Kalau ditambal dengan kain yang kuat, kain kuat itu akan merobek baju yang tua itu ya. Percuma, akhirnya kain yang baru pun terbuang, baju yang tua itu pun juga hancur, makin hancur ya, makin besar koyakannya. Demikian juga anggurnya. Menaruh anggur yang baru jangan di kantong yang lama. Kantong lama mungkin sudah tipis ya. Kalau diisi anggur lagi yang baru, mungkin anggur yang baru itu kan keasamannya lebih tajam ya, jadi bisa menghancurkan, merobek kantong anggur yang lama ya. Jadi ini untuk apa? Ini sebagai perumpamaan ya. Artinya bahwa hidup kita kalau mau menerima Roh Kudus itu kita harus menggunakan hidup kita yang baru, jiwa kita yang baru, hati kita yang baru, perbuatan kita yang baru, tutur kata kita yang baru. Sebab kalau kita menerima Roh Kudus tapi kebiasaan hidup kita masih kebiasaan hidup berdosa, keberdosaan kita, itu kita nanti malah hancur loh. Kalau minta Roh Kudus tapi kita tidak bertobat, Roh Kudus yang datang kepada kita itu akan menghancurkan kita ya. Karena tubuh kita seperti baju yang tua itu yang tipis, begitu diisi anggur atau ditambalkan kain yang baru, itu robek. Ketika cara hidup kita masih cara hidup yang lama, cara hidup yang penuh dosa, itu ketika minta Roh Kudus hancur, makin rusak. Keadaan kita akan makin rusak. Jadi jangan minta Roh Kudus kalau Anda masih berdosa. Bertobat dulu. Intinya itu, bertobat dulu baru minta Roh Kudus. Segera bertobat, ganti gaya hidup dengan yang baru, dengan hidup kita yang baru, jiwa kita yang baru, roh kita yang baru, sikap kita yang baru, perbuatan kita yang baru, kata-kata kita yang baru, cara pandang kita yang baru, pikiran kita yang baru. Nah, baru kita bisa menampung Roh Kudus. Roh Kudus akan cocok dengan gaya hidup kita yang baru ya, yang meninggalkan keberdosaan kita. Cara hidup yang lama ditinggalkan. Nah, baru kita bisa menampung Roh Kudus. Kalau tidak, keadaan Anda pasti akan lebih parah ya. Jadi, tinggalkan dulu, bertobat dulu. Seperti Yesus kan. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus juga mempertobatkan dulu. Dosamu sudah diampuni. Akhirnya penyakitnya pun sembuh. Yesus tidak pernah menyembuhkan orang secara fisik kalau juga tidak mengampuni dosa-dosanya ya. Sebab tidak bisa, itu nggak kompatibel ya, tidak sepadan, tidak cocok, tidak klop. Kalau dapatkan sesuatu dari Tuhan tetapi sikap hidup kita masih sikap hidup yang lama, itu malah makin rusak. Kan Yesus juga dulu pernah mengatakan kepada orang yang lumpuh yang sudah disembuhkan, ya, kau sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk ya. Sebab udah bertobat kan bisa menerima Roh Kudus. Kalau masih berdosa itu nanti menderitanya makin lebih parah dari sebelumnya. Bagi saudara yang mungkin mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.